Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Fauziatul Maula, NIM 17008076057. Saya dari Fakultas Sains Teknologi. Nah, materi laju reaksi. Ada beberapa tujuan yang akan kita dapatkan atau yang akan kita capai pada pembelajaran materi laju reaksi. Yaitu yang pertama, kita akan mengetahui apa itu yang dinamakan laju reaksi, dan kita juga dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi, dan juga kita dapat mengetahui bagaimana prosedur praktikum yang akan kita lakukan pada materi laju reaksi. Dan yang keempat, dari data yang kita dapatkan dari praktikum, kita dapat menghitung order reaksi dan juga membuat grafiknya seperti apa. Nah, kompetensi dasar yang kita angkat pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, pada mempengaruhi laju reaksi ini untuk mengetahui atau dapat menghitung dan menentukan order reaksi dan juga grafik berdasarkan praktikum yang sudah kita lakukan menggunakan aplikasi ChemLab seperti itu. Nah, indikator yang dicapai semoga pada pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui apa itu pengertian laju reaksi, dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dapat mengetahui prosedur praktikum menggunakan aplikasi ChemLab pada materi laju reaksi, dan juga dari data yang didapatkan kita dapat menghitung grafik dan menghitung order reaksi dan membuat grafik seperti itu. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian laju reaksi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari apa sih laju reaksi. Nah, laju reaksi itu perbandingan perubahan konsentrasi, reaksi maupun hasil reaksi terhadap suatu perubahan waktu. Seperti itu. Nah, satuan laju reaksi ini yaitu satuan mol per liter kali detik seperti itu. Nah, laju reaksi ini biasanya dilambangkan dengan huruf V. Nah, ini bisa dilihat salah satu contoh dari laju reaksi. Jadi, nanti konsentrasinya dibagi melalui waktu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui apa itu yang dinamakan laju reaksi. Kita akan mencari atau mempelajari juga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suatu laju reaksi. Nah, pada pembelajaran kali ini ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Salah satunya yaitu konsentrasi. Kenapa konsentrasi bisa dikatakan dapat mempengaruhi laju reaksi? Karena partikel-partikelnya banyak apabila reaksinya itu tinggi, jadi mempercepat suatu tumbukan pada setiap partikel. Nah, selanjutnya yaitu suhu. Kenapa suhu mempengaruhi laju reaksi? Karena suhu itu mempercepat suatu tumbukan partikel. Apabila suhunya tinggi, maka tumbukannya semakin banyak, jadi mempercepat suatu laju reaksi atau laju reaksinya semakin tinggi. Selanjutnya luas permukaan. Luas permukaan ini kenapa tinggi atau bisa dikatakan kenapa mempercepat? Karena apabila luas permukaannya tinggi, maka bidang sentuhnya itu berkurang seperti itu, atau bidangnya sedikit, nanti yang bertumbukan banyak. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu katalis. Bisa dilihat grafik perbandingannya, nanti akan pengaruh energi aktivatis dengan katalis dan juga energi aktivasi menggunakan suatu katalis. Selanjutnya kita akan belajar mengenai teori tumbukan. Nah, kenapa bisa dikatakan teori tumbukan mempengaruhi laju reaksi? Karena suatu zat dapat bereaksi dengan zat lain jika partikelnya saling bertumbukan. Nah, tumbukan ini juga ada 2, yang dapat mempengaruhi laju reaksi dan juga tidak. Apabila tumbukan partikel A bertumbukan dengan suatu larutan partikel B, maka partikel A dan partikel B bertumbukan dan menghasilkan mempercepat laju reaksi atau laju reaksinya tinggi. Namun, apabila partikel A bertumbukan dengan partikel A, maka tidak bisa tidak bisa mempercepat laju reaksi seperti itu. Nah, dari beberapa faktor tadi ada beberapa macam
order reaksi. Nah, order reaksi itu ada 3. Order reaksi 0, order reaksi 1, dan juga order reaksi 2. Order reaksi 0 itu grafiknya lurus seperti itu, bisa dilihat. Nah, pada order reaksi 1, mohon maaf, order 1, itu nanti grafiknya lurus naik ke atas. Seperti itu. Nah, pada order reaksi 2, grafiknya itu nanti melengkung seperti ini. Naik, namun melengkung. Nah, seperti itu. Rumusnya nanti bisa dilihat pada buku paket yang sudah kalian dapatkan di setiap sekolahan, seperti itu. Nah, dari beberapa faktor tadi ada 4. Nah, seharusnya kita harus sudah menyadari bahwa ada banyak sekali ilmu kimia yang berpengaruh pada kehidupan kita. Salah satunya yaitu suhu dan luas permukaan. Dari 4 faktor tadi, yang sering terjadi pada lingkungan kita yaitu yang dipengaruhi oleh suhu dan luas permukaan. Nah, salah satunya yaitu kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Melunakkan daging biasanya menggunakan daun pepaya atau dengan merendam dalam air nanas. Bisa dikatakan lebih empuk daripada kita memotong daging kecil-kecil dan menanaknya atau kita merebus menggunakan suhu yang sangat tinggi. Nah, walaupun masyarakat belum mengetahui bagaimana sisi ilmiahnya, dari sekian banyak kandungan dari air nanas atau buah nanas, salah satunya yaitu ada enzim bromelin. Nah, enzim bromelin ini yang mampu melunakkan daging karena fungsi dari suatu enzim bromelin itu yaitu sebagai anti radang, sebagai mengganggu pertumbuhan sel kanker yang ada di tubuh, menghambat agresi platelet, dan juga mampu melunakkan makanan yang ada di lambung kita, seperti itu. Jadi enzim bromelin ini yang mampu melunakkan daging yang kita rendam dalam suatu air nanas. Proses pelunakannya ini yaitu enzim ini berperan sebagai katalis. Nah, katalis sendiri kan mampu mempercepat suatu laju reaksi. Nah, salah satu jenis katalis itu kan ada 3, salah satunya yaitu biokatalis. Nah, enzim bromelin ini bisa dikatakan suatu biokatalis seperti itu, yang mampu mempercepat reaksi dalam makhluk hidup. Nah, sebenarnya daging buah atau daging ini bisa lunak secara alami, namun bisa dipercepat menggunakan daun pepaya maupun air rebusan nanas ini. Selanjutnya, kita kan sudah mengetahui apa saja itu faktor yang melaju reaksi, apa yang dikatakan laju reaksi, dan kearifan lokal yang sudah ada di sekitar kita, namun kita belum mengetahui bagaimana sistem ataupun cara kerjanya secara ilmiahnya pada kandungan air nanas ataupun daun pepaya. Nah, sudah saya paparkan dari kandungan buah pepaya atau kandungan dari buah nanas ini. Jadi setelah ini kita akan mempelajari prosedur-prosedur praktikum menggunakan aplikasi Cemlab untuk mengetahui atau untuk mendapatkan data waktu terjadi perubahan warna ataupun membuat grafik dari praktikum yang akan kita lakukan menggunakan aplikasi Cemlab. Oke, sebelum kita memulai praktikum yang akan kita pelajari pada materi laju reaksi yang sudah dijelaskan materi pada Oke, tadi kita sudah mempelajari apa saja faktor-faktor dan juga pada order reaksi dan lain sebagainya, kearifan lokalnya juga. Maka kita pada kali ini pada sesi selanjutnya akan belajar mengenai prosedur praktikum virtual menggunakan aplikasi Cemlab. Nah, sebelumnya kita buka dulu aplikasi Cemlab V235. Nah, setelah terbuka, bisa dilihat pada lamanya ini kita pencet I agree. Kita tunggu loading untuk membuka prosedurnya seperti itu. Kita tunggu.
Nah, setelah itu kita pencet close. Pada percobaan kali ini kita akan belajar mengenai reaksi kinetik pada reaksi redox. Jadi dari data nanti kita harus bisa menghitung ada reaksi berapa dan grafiknya seperti apa, seperti itu. Kita pencet OK. Nah, kita klik prosedur. Bisa dilihat pada step 1 sampai dengan step 6. Ini pada step pertama kita langsung baca ya bersama-sama, bisa dipraktikkan sendiri di rumah untuk mendownload aplikasi ChemLab. Nah, ini pada step yang pertama kita harus membuat larutan sodium tiosulfat. Nah, sodium tiosulfat yang dipakai di sini sebanyak 0,25 gram yang dilarutkan ke dalam 20 ml air yang ditaruh di dalam 100 ml glass beaker. Jadi kita harus menyiapkan glass beaker 100 ml. Kita klik equipment, kita klik glass beaker, dan kita pilih 100 ml glass beaker. Kita klik kanan, chemical. Nah, tadi kan kita harus membuat larutan sodium tiosulfat. Nah, sodium tiosulfat yang dipakai di sini yaitu sebanyak 0,25 gram. Kita ketik pada masanya. Nah, ini juga gram. Apabila nanti pada step-step selanjutnya ada yang menggunakan berapa mili, nanti bisa menyesuaikan sendiri pada ChemLab-nya seperti itu. Kita klik OK. Nah, sudah masuk 0,25 gram sodium tiosulfat. Selanjutnya klik kanan lagi, chemical. Kita pencet air atau kita pilih bahan air dan kita isi sebanyak 20 ml. Nah, jadi ini nanti sudah disesuaikan pada aplikasi ChemLab sudah secara otomatis seperti itu. Nah, kita pencet OK. Sambil menunggu, nah sudah menjadi larutan sodium tiosulfat. Pada step yang kedua, kita membuat larutan potasium iodin. Nah, sistemnya sama atau prosedurnya sama, yaitu melarutkan 10 gram Ki ke dalam 20 ml air. Nah, kita pencet equipment lagi, kita membutuhkan glass beaker 100 ml. Kita klik kanan, kita pilih chemical. Nah, pada percobaan yang kedua ini atau step yang kedua kita membutuhkan potasium iodin sebanyak 10 gram. Kita pencet OK. Selanjutnya kita klik kanan lagi, kita klik chemical dan memilih bahan air sebanyak 20 ml. Nah, karena pada larutan yang kedua ini agar tercampur dengan cepat, kita klik kanan, kita pencet steering rope. Jadi secara otomatis sudah tercampur. Jika sudah selesai, maka pengaduknya akan hilang secara otomatis seperti itu. Nah, pada step yang ketiga bisa dilihat kita harus menyiapkan 600 ml glass beaker. Nah, klik equipment lagi, glass beaker. Nah, kita pencet 600 ml glass beaker. Nah, perlu diingat atau perlu dibaca lagi pada step 5 dan juga step 6. Jadi pada percobaan kali ini kita membuat dua percobaan. Jadi percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, pada percobaan 1 kita membuat 3 larutan. Jadi bisa dikatakan untuk mempermudah atau untuk mempeta-petakan data yang sudah kita dapatkan, maka kita lebih baiknya dari tabung 1 sampai dengan tabung 6 ini, dari percobaan 1 sampai dengan percobaan 2 yang ada 3 tabung dan 3 tabung, kita memberikan label menjadi 1, 2 sampai dengan 6. Jadi untuk mempermudah membedakan antara percobaan 1 yaitu tabung 1 dengan percobaan sampai dengan tabung 3, dan percobaan yang kedua kita berikan label 4 sampai dengan 6 seperti itu, agar tidak sama angkanya. Jadi kita tidak bingung atau meminimalisir terjadinya keliru atau perbedaan larutan atau salah menaruh larutan pada percobaan berapa dan percobaan berapa. Jadi kita urutkan larutan 1 sampai dengan larutan 6 seperti itu. Nah, kita klik kanan. Nah, bisa dilihat pada step yang ketiga kita harus menambahkan larutan sodium tiosulfat dan juga potasium iodin. Jadi pada kedua larutan ini tidak diberi label pun tidak apa-apa, karena pada step 3 juga semuanya akan ditambahkan seperti itu. Nah, jangan lupa pada glass beaker yang 600 ml kita beri label, kita klik kanan, kita beri label bahwa ini percobaan kita yang pertama. Kita klik OK. Selanjutnya kita menambahkan larutan
semuanya. Kita klik kanan pure organic. Nah, kita hapus karena kita sudah selesai menggunakannya. Nah, ini bisa digeser. Kita klik kanan dan kita pure organic sama. Kita hapus. Nah, setelah itu bisa dilihat pada step yang keempat, kita akan menambahkan 50 ml larutan H2O2. Dan juga kita menambahkan 60 ml larutan HCl. Kita klik kanan. Nah, bisa dilihat pada step 3 dan juga step 4, kita harus menambahkan larutan HCl 60 ml dan juga larutan H2O2 sebanyak 50 ml. Jadi, kita klik kanan chemical dan kita menambahkan larutan hidrogen klorida sebanyak 60 ml. Dan juga kita akan klik kanan lagi, kita pilih chemical dan menambahkan hidrogen peroksida sebanyak 50 ml. Kita klik OK. Setelah itu kita langsung timer. Nah, start timer. Klik kanan timer, start timer. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya kita akan men-start timer, dan apabila sudah terjadi perubahan warna, maka kita harus menge-pause timer atau men-stop timernya, seperti itu. Sambil menunggu bisa dibaca pada step 5 dan juga step 6, karena pada step ini atau percobaan kali ini membedakan antara, jadi pada step yang ada di, mohon maaf, ini kita pantau terlebih dahulu. Nah, karena sudah hampir terjadi perubahan warna, maka kita untuk jaga-jaga. Nah, sudah terjadi perubahan warna. Jadi tips dari saya yaitu apabila sudah kita men-start timer, bisa kita mengeklik kanan terlebih dahulu. Nah, apabila salah satu opsi ini, walaupun belum kita pencet pause timer atau close timer ataupun reset timernya, namun apabila kursor sudah masuk salah satu dari beberapa opsi ini, maka secara otomatis waktu akan berhenti. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kelebihan waktu, karena kan kita melakukan praktikum virtual dan belajar dari rumah, jadi untuk meminimalisir terjadinya perubahan warna, jadi kita tidak bisa langsung mengamati atau menghentikan start timernya seperti itu. Jadi kita pencet timer. Nah, kita sudah melakukan percobaan yang pertama, kita sudah taruh di sini dan terjadi perubahan warna pada detik ke-42. Jadi bisa dilihat pada step 5 kita juga akan membuat larutan yang sama seperti percobaan 1 ini, namun kita menggunakan potasium iodinnya sebanyak 20 gram dan akan menambahkan air sebanyak 150 ml, dan pada percobaan 3 nanti kita akan menambahkan air sebanyak 450 ml. Jadi pada percobaan yang pertama ini tadi hanya ditambahkan dengan HCl dan H2O2, namun pada percobaan yang kedua ini nanti akan ditambahkan air, akan ditambahkan hidrogen klorida dan juga dengan potasium hidrogen. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kita harus membuat larutan yang kedua atau percobaan kita yang kedua atau tabung kita yang kedua. Terserah kalian mau menyebutnya seperti apa. Yang jelas kita membuat 2 percobaan yang ada pada 6 tabung dan 1 percobaan ada 3 tabung. Seperti itu. Nah, kita membuat tabung yang kedua, kita klik equipment, glass breaker 100 ml. Kita klik equipment lagi, glass breaker 100 ml dan juga glass breaker 600 ml. Jadi sama sistemnya, kita akan menggunakan bahan dan alat yang sama, namun ada yang ditambahkan air, ada juga yang tidak ditambahkan air, ada yang menggunakan hidrogen kloridanya sekian dan juga ada yang sekian. Jadi nanti bisa dilihat dengan teliti atau bisa dibaca dengan beberapa kali apabila kalian belum memahami
betul pada step 5 dan 6 bisa terjadi kekeliruan karena pada step 1 dan step 4 ini kita tidak menggunakan air atau tidak menambahkan air pada larutan seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita klik kanan pada gelas baterai yang 100 ml, kita pencet chemical. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan membuat larutan sodium thiosulfat sebanyak 0,25 gram. Kita pencet OK. Setelah itu kita pencet chemical lagi atau klik kanan, kita menambahkan air sebanyak 20 ml. Kita pencet OK, dan juga pada tabung atau gelas baterai yang kedua kita membuat larutan potasium iodin. Nah, potasium iodin pada tabung kita yang kedua kita menggunakan 20 gram. Nah, selanjutnya kita klik chemical lagi yang dilarutkan ke dalam air sebanyak 20 ml. Jadi kenapa pada percobaan 1 menggunakan 10 gram dan pada percobaan 2 kok bisa 20 gram? Ini kita menganut atau mengikuti step yang ada atau prosedur yang ada dalam aplikasi STEMlab pada percobaan kita kali ini seperti itu. Nah, bisa dilihat ini pada step 5 kita harus melarutkan 20 gram ke dalam 20 ml air. Kita klik kanan, kita aduk juga. Jangan lupa ini diberi label bahwa ini percobaan kita yang kedua atau tabung kita yang kedua seperti itu. Nah, ini kita tuang terlebih dahulu. Hapus. Sama seperti sebelumnya, kita klik kanan dulu untuk memencet beberapa opsi apabila kita mau mengaduk, menuang, ataupun yang lainnya. Nah, ini kita juga klik kanan, kita klik your order kan, dan kita hapus setelah itu. Nah, jadi pada step yang kelima kita harus menambahkan air sebanyak 150 ml. Tapi jangan lupa kita juga harus menambahkan dengan HCl dan juga H2O2 seperti itu. Kita klik kanan, kita pencet chemical dan kita tambahkan air sebanyak 150 ml. Kita juga klik kanan menambahkan dengan hidrogen kloridanya sebanyak 60 ml dan juga akan menambahkan hidrogen peroksidanya sebanyak 50 ml. Nah, setelah itu kita start timernya. Sambil menunggu bisa dibaca lagi karena saya ingatkan lagi kalau pada step yang kelima dan keenam ini kita harus membaca, memahami secara detail agar tidak terjadi kekeliruan karena pada setiap percobaan atau setiap tabung ini memerlukan komposisi yang berbeda-beda, jadi kita harus jeli pada step 5 dan juga step yang keenam seperti itu. Nah, sambil menunggu kita bisa perhatikan atau minimalisir waktu apabila tidak terjadi kelebihan waktu, maka kita pencet kanan seperti tadi. Nah, sepertinya sudah hampir terjadi perubahan. Nah, sudah terjadi perubahan walaupun kita belum memencet pause timer, namun sudah berhenti ya waktunya seperti itu. Kita pencet pause timernya. Nah, ini percobaan kita yang kedua. Bisa dilihat selisih waktunya yaitu 42 dan 43, jadi hanya selisih 1 detik seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan kita yang ketiga. Untuk mempersingkat waktu, kita juga akan langsung menyiapkan 3 gelas beker, yaitu 1 gelas beker 600 ml dan 2 gelas beker 100 ml. Kita jangan lupa beri label, ini percobaan kita yang ketiga. Nah, kita klik kanan, kita pencet chemical sama, yaitu kita membuat larutan sodium thiosulfat sebanyak 0,25 gram yang akan dilarutkan ke dalam air, yaitu sebanyak 20 ml. Selanjutnya kita pencet chemical pada gelas beker yang satunya dan kita memilih bahan potasium iodin sebanyak 40 gram
Kenapa pada percobaan kita menggunakan 40 gram? Nanti bisa dipelajari pada laporan yang kalian buat setelah percobaan kali ini, atau dari komposisi setiap larutan yang akan kita buat ini untuk referensi atau untuk mengolah data, mencari order reaksi, laju reaksi, dan juga grafiknya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk menentukan ini untuk membuat larutan yang ketiga ini kita membuat 40 gram potasium iodin yang kita tambahkan atau yang kita larutkan ke dalam air sebanyak 20 ml. Setelah itu kita klik kanan dan kita string root. Nah, ini kita bisa tuang pure organic. Nah, sudah tertuang, maka kita hapus tabung yang sudah kita gunakan. Sambil menunggu pengadukan, kita bisa geser, ataupun ini yang tabung glass beaker kecil bisa kita geser ke atas glass beaker yang 600 ml seperti itu. Nah, kita klik kanan pure organic. Kita hapus sama seperti step-step sebelumnya. Maaf. Nah, pada step yang kelima bisa dilihat bahwa percobaan kita yang ketiga, kita akan menambahkan 450 ml air ke dalam 600 ml glass beaker. Nah, nanti untuk menghitung kenapa pada percobaan satu hanya bahan ini dan jumlahnya berapa mili, nanti bisa digunakan untuk mengolah data, untuk menentukan laju reaksi, order reaksi, dan juga grafiknya seperti apa. Nanti membutuhkan volume total pada tabung 1 sampai dengan tabung yang ke-6. Nah, pada tabung 1 ini kita menggunakan 150 ml atau volume totalnya, dan pada percobaan kita yang kedua kita 300 ml dan percobaan yang ke-6 ada 600 ml seperti itu. Kita klik kanan, kita pencet chemical. Nah, kita menambahkan air sebanyak 450 ml, kita klik OK. Setelah itu kita tambahkan dengan hidrogen kloridanya sebanyak 60 ml. Dan kita akan menambahkan hidrogen peroksida sebanyak 50 ml. Kita pencet OK. Nah, setelah itu kita start timernya. Nah, sambil menunggu kita sudah menyelesaikan step yang kelima atau percobaan kita yang pertama dari tabung 1 sampai dengan tabung yang ketiga ini. Nah, sudah terjadi perubahan warna, maka kita pencet pause timer dan kita taruh di sini. Nah, kita sudah melakukan percobaan 1 yang terdiri dari 3 tabung, yaitu tabung 1, 2, dan 3 yang sudah kita lakukan dari step 1 sampai dengan step yang kelima. Nah, pada step yang ke-6 ini kita akan membuat 3 tabung dengan komposisi yang berbeda, yang bisa dibaca atau difahami pada step yang ke-6. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung pencet equipment, kita menyiapkan glass beaker 100 ml. Kita klik kanan chemical, kita membuat larutan yang sama yaitu sodium thiosulfat 0,25 gram. Oke. Selanjutnya kita klik kanan lagi, kita pencet chemical dan H2O2, H2O atau air sebanyak 20 ml. Nah, selanjutnya kita klik lagi equipment dan kita menyiapkan glass beaker 100 ml. Kita klik kanan, kita pencet chemical, dan kita pilih potasium iodin. Nah, potasium iodin ini pada percobaan 4 sampai dengan percobaan 6 kita hanya membutuhkan 10 gram. Yang kita larutkan ke dalam air, kita pencet klik kanan, kita pilih air sebanyak 20 ml. Selanjutnya kita klik kanan, kita string root, sambil menunggu kita pencet equipment, glass beaker 600 ml. Jangan lupa diberi label bahwa ini percobaan kita yang keempat. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tuang atau klik kanan pure organic. Kita hapus.
glass breakernya yang sudah kita pakai. Sambil menunggu bisa dibaca bahwa percobaan kita yang keempat ini kita tidak menambahkan air sama sekali, yaitu hanya menambahkan larutan HCl dan juga larutan H2O2 seperti itu. Nah, untuk jumlah volume terakhir atau volume akhirnya yaitu ada 150 ml, 300 ml, dan 600 ml larutan pada percobaan 4 sampai dengan percobaan 6. Nah, kita ini tuang, klik kanan pour of the can sama, dan kita hapus. Setelah itu kita klik kanan, kita pencet chemical. Diingat bahwa pada percobaan kita kali ini kita tidak menggunakan air pada percobaan 4 dan juga percobaan yang pertama. Kita klik OK, HCl 60 ml, dan kita klik kanan lagi. Kita tambahkan dengan larutan hidrogen peroksida banyak 50 ml dan kita pencet OK. Setelah itu kita start timernya. Nah, kita tunggu pada detik keberapa terjadi perubahan warna pada tabung kita yang keempat. Jadi nanti pada percobaan kita yang ke-5 dan juga yang ke-6 kita menambahkan air sebanyak 100 ml dan juga menambahkan air sebanyak 300 ml. Nah, jadi nanti H2O2-nya pada percobaan yang kelima kita menambahkan 100 ml dan pada percobaan yang ke-6 kita menambahkan 200 ml. Nah, sudah terjadi perubahan warna, kita pencet timer dan pause timer. Kita taruh di sini percobaan kita yang keempat. Selanjutnya kita klik equipment lagi, kita pilih glass breaker 100 ml. Nah, pada glass breaker yang pertama kita membuat larutan sodium thiosulfat 0,25 gram yang dilarutkan ke dalam air sebanyak 20 ml. Dan setelah itu kita klik equipment lagi, glass breaker 100 ml, dan kita membuat larutan potasium iodin. Nah, potasium iodin ini pada percobaan 4 sampai dengan percobaan 6 jangan lupa hanya menggunakan 10 gram yang ditambahkan dengan atau dilarutkan ke dalam air 20 ml. Kita pencet OK dan kita klik kanan, kita string route. Nah, kita pencet equipment, kita pilih glass breaker, pilih 600 ml, jangan lupa diberi label ini percobaan yang kelima. Kita klik OK dan kita tuang terlebih dahulu. Nah, pour of the can. Nah, sambil menunggu kita hapus dan bisa dibaca bahwa nanti akan ditambahkan air sebanyak 100 ml dan H2O2-nya 100 ml agar jumlah akhirnya yaitu ada 300 ml. Nah, kita tuang dan kita hapus glass breaker yang sudah tidak dipakai dan kita klik kanan chemical. Kita akan menambahkan hidrogen klorida sebanyak 60 ml sama seperti sebelum-sebelumnya, dan kita akan menambahkan air sebanyak 100 ml dan juga menambahkan larutan hidrogen peroksida sebanyak 100 ml. Kita klik OK dan kita langsung start timer. Jadi gerak cepat setelah ditambahkan hidrogen peroksida kita harus dengan cepat men-start timer, dan dengan cepat juga kita harus menghentikan timernya saat terjadi perubahan warna seperti itu. Nah, sambil menunggu bisa dipahami juga kenapa pada komposisi tabung 1 hanya membutuhkan waktu 42 dan kenapa pada tabung 2 harus membutuhkan waktu 43 detik. Nanti bisa dijabarkan atau dijelaskan melalui laporan yang sudah kalian buat sendiri atau di rumah masing-masing seperti itu. Nah, karena sudah melebihi 30, nah sudah terjadi perubahan warna, maka kita mengepos timer. Nah, terjadi perubahan warna pada detik ke-42. Oke, kita akan melakukan percobaan atau membuat larutan menggunakan komposisi-komposisi yang sudah dijelaskan pada prosedurnya pada aplikasi Jamlab ini. Untuk mempersingkat waktu, kita klik equipment lagi sama glass breaker 100 ml. Nah, kita klik kanan, kita pencet chemical atau kita membuat larutan sodium thiosulfat
Sama masanya yaitu 0,25 gram. Nah, ditambahkan dengan air 20 ml. Setelah itu kita pencet equipment lagi, glass beakernya 100 ml. Nah, kita akan buat larutan potasium iodin. Nah, potasium iodin ini kita menggunakan 10 gram yang dilarutkan ke dalam air. Kita pencet kanan, kita pilih air sebanyak 20 ml. Setelah itu kita klik kanan dan kita string root atau kita aduk. Kita pencet equipment lagi, kita pilih glass beaker sebanyak 600 ml dan jangan lupa diberi label ini percobaan kita yang terakhir atau percobaan yang ke-6. Jangan lupa dituang pada semua larutannya. Kita klik kanan clear of the can, jangan lupa dihapus. Dan juga sambil menunggu bisa dibaca kita harus menambahkan seberapa larutan H2O2, seberapa mili air, dan juga komposisi yang lainnya atau bahan-bahan yang lainnya. Jadi pada percobaan 6 ini kita akan menambahkan 200 ml H2O2 dan akan menambahkan 300 ml air. Kita tuang atau klik kanan clear of the can dan kita hapus karena sudah tidak dipakai. Maka kita klik kanan pada glass beaker 600 ml, kita pilih chemical dan sama kita akan menambahkan larutan hidrogen kloridanya sebanyak 60 ml. Kita pencet OK dan juga kita akan menambahkan air sebanyak 300 ml dan juga kita akan menambahkan dengan larutan hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida di sini kita akan menggunakan hidrogen peroksidanya sebanyak 200 ml. Kita pencet OK. Setelah itu jangan lupa klik kanan dan kita pilih timer dan start timer. Sambil menunggu, kita bisa ingat lagi bahwa kita harus menghitung volume total dari percobaan kita yang pertama sampai dengan percobaan kita yang ke-6. Yaitu pada percobaan yang pertama kita volume totalnya 150, percobaan kedua 300 ml dan juga pada percobaan yang ketiga 300 ml. Begitu juga pada percobaan kita yang kedua atau tabung 4 sampai dengan tabung 6 yaitu 150 ml, 300 ml dan 600 ml. Jadi jumlah larutan atau tabung 1 sampai dengan tabung 4 itu sama, 2 dan 5 pun sama, dan tabung 3 akan sama dengan jumlah volume pada tabung yang ke-6. Nah, sudah terjadi perubahan warna, maka kita meng-pause timer. Nah, sudah terjadi perubahan warna pada detik ke-40. Bisa dilihat perbedaan waktu hanya selisih 1 sampai dengan 2 detik, yaitu antara range 40 ke atas, jadi antara 40 sampai dengan 45, seperti itu. Jadi selisihnya hanya beberapa detik saja. Nanti bisa kalian jabarkan bagaimana pembahasannya pada laporan yang sudah kalian buat masing-masing di rumah. Jadi nanti setelah ini kita akan menghitung order reaksi pada percobaan 1 atau tabung 1 sampai dengan tabung 3 dan juga order reaksi pada tabung yang keempat sampai dengan tabung yang ke-6, seperti itu. Nah, setelah itu kita juga akan membuat grafiknya seperti apa pada Microsoft Excel. Jadi nanti kita membuat order reaksi atau menghitung order reaksi pada Microsoft Word. Nanti bisa kita tulis data-data apa yang kita dapatkan dari praktikum ini. Setelah itu kita menghitung order reaksinya menggunakan kalkulator bisa ataupun yang lainnya, menghitung manual juga pun nggak apa-apa. Yang penting data yang dihasilkan itu sama dengan data yang sudah kita lakukan atau tidak memanipulasi data yang sudah kita dapatkan dari aplikasi CMLab atau praktikum yang sudah kita lakukan, seperti itu. Jadi nanti kita menghitung order reaksi menggunakan Microsoft Word dan kita akan membuat grafik melalui Microsoft Excel. Nah, oke, ini didapatkan hasil pengamatan dari praktikum virtual yang sudah kita lakukan. Bisa dilihat glass beaker komposisinya seperti apa, output glass beaker B, dan ditambahkan dengan hidrogen klorida dan lain sebagainya, dan didapatkan waktu pada percobaan 1 sampai dengan percobaan antara range 40 sampai dengan 45. Nah, ini data dari percobaan 1 atau tabung 1 sampai dengan tabung 3 pada order 0, order 2, order 1 dan juga order 2. Nah, rumusnya pada order 0 itu hanya waktu dan konsentrasi dari H2O2. Nah, pada
orde 1 itu ada waktu dan length dari konsentrasinya, dan pada orde 3 itu 1 per konsentrasinya. Rumusnya sama pada percobaan 1 dan percobaan 2 atau tabung 1 sampai dengan tabung 3, dan pada percobaan 2 yaitu tabung 4 sampai dengan tabung 6. Nah, sudah didapatkan dari kita akan mencoba untuk orde 2, kita menguji grafik atau membuat grafiknya di Microsoft Excel. Nah, dari data yang sudah didapatkan dan grafik yang sudah saya praktekkan atau sudah saya uji pada Microsoft Excel, maka kali ini kita juga akan melihat bagaimana cara untuk membuat grafiknya di Microsoft Excel. Nah, kita sudah blok pada orde 2-nya ini. Nah, kita buka Microsoft Excel dan sudah di copy seperti ini. Selanjutnya kita blok konsentrasi dan juga waktunya. Kita akan membuat orde berapa sesuai data yang sudah kita olah. Nah, pada kali ini, recommended chart yang sudah sering saya buat yaitu starter. Namun apabila kalian belum, maka alt chart dan pilih XY starter. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, didapatkan data seperti ini. Setelah itu kita klik salah satu dari titiknya dan kita pilih add trend line. Nah, belum terlihat berapa nilai X dan Y-nya, R dan Y-nya, maka kita checklist yang display equation on chart dan display R squared. Nah, seperti ini sudah didapatkan data bahwa Y-nya 3555, 34 dan R kuadratnya yaitu 0,6896 seperti itu. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian dan juga waktu kalian yang sudah kalian luangkan untuk menonton video ini. Saya Tika Fauzatan Maula, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan maupun ada yang keliru. Mohon kritik dan sarannya di kolom komentar, dan juga kritik saran dari teman-teman maupun dari Bu Atik Rahmawati dan juga Bu Leni Harahap seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.